kematian adalah sesuatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini dan satu makhluk pun di muka bumi ini kapan dan di mana dia akan meninggal. Dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang dapat mengakhirkan atau mengedepankan kapan dia akan meninggal. La yastaqdimuna wa la yastakhirun, karena kematian tidak dapat dikedepankan dan tidak dapat diundurkan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mana orang tersebut ketika dalam hidupnya mempersiapkan amal kebajikan untuk menjumpai yaitu kematian tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mana orang tersebut diberi amanah umur, diberi rezeki umur, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, dan tambah dekat dengan Allah, tambah yaitu baik amalnya, tambah umurnya, tambah dekat dengan Allah. Itulah mereka yang jalan di muka bumi, jalan di kampung-kampung dunia, dan jalan di ganggang dunia adalah orang-orang yang terbaik, yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, man tala umruhu, yang diberikan amanah umur, wa syaa amaluhu, tambah diberikan umur, tambah jauh dari Allah. Diberikan umur, tambah bermaksiat kepada Allah. Tambah diberikan umur, tambah sering meninggalkan sholat. Tambah diberikan umur, tambah mengerjakan sesuatu amal-amal yang melanggar semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wahai saudara, karena umur umat Nabi Muhammad SAW telah diinformasikan sama Rasulullah SAW, a'maru ummati bainas sittin was sab'in. Umur umatku yaitu di antara 60 dan 70 tahun. Jarang yang lebihnya, lebih adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada zaman Nabi Musa alaihissalam diceritakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang mana ibu-ibu tersebut meninggal anaknya dan sedang menangis. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan mendengar tangisan tersebut dan menghampiri ibu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada ibu tersebut, kenapa engkau menangis wahai ibu? Maka seorang ibu itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa alaihissalam, anakku meninggal dalam keadaan masih muda. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada ibu tersebut, berapa umur anak engkau? Maka ibu ini mengatakan, umur anak aku, umur masih muda, 250 tahun sudah meninggal dunia. Karena umur umat Nabi Musa alaihissalam yaitu 1500 tahun. Maka Nabi Musa alaihissalam menghibur ibu tersebut dan mengatakan, wahai ibu, jangan kau menangis. Sesungguhnya nanti ada Nabi yang diutus terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus pada akhir zaman, yang mana umur umat mereka pendek-pendek, tidak lebih daripada 60-70 tahun. Maka ibu tersebut mengusap air matanya. Ketika mengusap air matanya tersebut dan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, seandainya aku hidup pada zaman Nabi yang akhir tersebut dan menjadi umat Nabi tersebut, 60 dan 70 tahun tersebut aku gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saking singkatnya kehidupan di dunia ini. Luqman Al-Hakim pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tuakhiri taubah ilal ghad fa innal mauta ya'til baghtah. Wahai anakku, jangan kau pernah menunda-nunda bertaubat kepada Allah, fa innal mauta, karena kematian, ya'til baghtah, karena datangnya kematian tersebut datangnya secara tiba-tiba, tidak melihat yaitu jabatan seseorang, tidak melihat yaitu umur seseorang, tidak melihat yaitu martabat seseorang. Oleh karena itu, isti'dadu bil maut, yaitu mempersiapkanlah amal kebajikan untuk menjumpai kematian. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan kebaikan, maka kerjakanlah kebaikan tersebut. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sholat, perbanyaklah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan membaca Quran, maka perbanyaklah bacaan Quran tersebut. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan berpuasa, maka perbanyaklah puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena kematian yaitu terbiasa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan kita di dunia. Kalau kebiasaan kita baik, maka Allah akan cabut nyawa diri kita ini dalam keadaan kebaikan. Kalau kita terbiasa dengan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan keburukan kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik, maka kita akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.